Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Iya. Iya. Terima kasih sebelumnya yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Amrin selaku pemilik Yayasan Indonesia Cerdas dan selaku PJS Wakil Ketua 2 Stimra. Lalu yang saya hormati kepada Bapak Arif Rahmat Hakim, salam hormat Pak. Ya, Pak Arif ini sebagai Sesmen Kemenkop UMKM. Selamat datang, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berbagi ilmu ya Pak. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ruli Umbara dari Bank BJB, Grup Pusat Divisi Kredit UMKM. Salam kenal Pak Ruli. Salam kenal, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Lalu kepada Pak Mulyan Pulubuhu, salam kenal Pak, salam hormat. Iya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya dengan Desi. Yang saya akan membawakan dan membuka acara pada siang hari ini, yaitu bertema bagaimana cara mudah mendapatkan pendampingan dan permodalan. Ya, acara ini disponsori oleh Bank BJB, Kemenkop UMKM, Yayasan Indonesia Cerdas, Stimra, LPAI, Jamkrida Samsel, Askrindo, PT Jamkrida Sulsel, BUMD Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama, marilah kita mengucap rasa syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah melimpahkan hikmah serta karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam menimba ilmu, mengikuti workshop pada siang hari ini. Untuk susunan acaranya, yaitu pertama akan dibuka oleh saya sebagai MC, lalu akan lanjut dari sambutan dari PJS Wakil Ketua 2 Stimra, Bapak Abdul Amrin, lalu nanti selaku moderator juga, moderator seminar hari ini. Setelah itu nanti langsung ke narasumber untuk berbagi ilmunya atau memberikan materi. Setelah itu akan ada untuk acara sesi tanya jawab dari para peserta. Dan terakhir akan ada penutupan. Langsung saja saya serahkan kepada moderator sekaligus untuk memberikan sambutan ya Pak Abdullah Amrin. Kepada Bapak Abdullah Amrin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua bapak-bapak, ibu-ibu dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara kita yang kedua ya. Yang pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang naik kelas untuk UMKM ya, bersama dengan perusahaan pendamping dan penjaminan. Dan hari ini kalau kita lihat ya kondisi Indonesia ya, bahwasanya hampir 90% itu industrinya berupa UMKM dan koperasi atau kecil. Ya. Itu banyak pengusaha kita di bidang sektoral informal, ya, para pengusaha kecil kita, para UMKM kita, di mana mereka memerlukan suatu bantuan, memerlukan suatu pendampingan, dan memerlukan suatu wadah atau tempat ya perantara yang dapat hubungkan mereka di antara para pemilik sumber dana perbankan dan para teman-teman yang punya pengalaman lebih di bidang bisnis ya, sehingga mereka untuk mudah ya dalam mengakses baik akses keuangan atau mengakses pasar atau mengakses sumber-sumber lain ya, karena suatu negara yang maju ya di mana UMKM-nya adalah maju gitu. Maka pada hari ini insya Allah alhamdulillah telah hadir di kita sama-sama lengkap nih ya dari kementerian. Makasih Pak Arif Rahman Hakim atas waktunya Bapak untuk kedua kalinya ya. Sama-sama Pak Amrin. Ya, insyaallah nanti beliau akan bahas bagaimana dari sudut pemerintah ya, mau diarahkan kemana nih UMKM kita dan koperasi kita, serta apa yang akan ada peluang dari Kementerian Koperasi dan UMKM.
Dan dari Bank BJB hari ini diwakili oleh Bapak Ruli Umbara. Assalamualaikum Pak Ruli. Pak Ruli Umbara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrin. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Di Salam Bandung sehat. gimana Pak? Di Bandung gimana? lagi mendung. Oh, Tadi pagi gitu. hujan, sekarang mendung. Ya mudah-mudahan tidak semendung tempat saudara kita di UMKM. Cerah. Betul. Ya, Amin. nanti Bapak akan memberikan bagaimana peran perbankan untuk membantu rekan-rekan kita yang memberikan suatu pendampingan atau membantu suatu penjaminan untuk. Siap. Dan dari Bapak kita dari Pak Mulyan Pulubuhu, Bapak Mulyan. Alhamdulillah, assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam. Gimana di Sulawesi Selatan Bapak? Kondisinya sana cerah Pak? Atau mendung? Rada mendung Pak sedikit. Oh rada mendung. Ya mudah-mudahan sih saudara-saudara kita, sahabat kita pengusaha UMKM tidak mendung Pak ya. Mereka cerah gitu. Amin, amin, amin. Amin. Nanti kita akan dengar dari Pak Mulyan tentang bagaimana peranan dari asosiasi dan peran dari perusahaan pendamping ya untuk membantu saudara kita di UMKM. Pak Mulyan ini juga selain beliau ketua Aspenda, beliau juga adalah direktur utama Jam Kerja untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak atas hadirnya. Ya, assalamualaikum. Kita mulai saja diskusi kita. Awalnya kita beri kesempatan kepada Pak Arif Rahman Hakim ya untuk mengutarakan bagaimana peran pemerintah nih Pak ya, biar teman-teman kita, saudara kita UMKM dan pelaku bisnis mikro itu bisa terbantu atau bisa memberi arah gitu Pak ya. Silakan Pak Rahman Hakim, waktunya kurang lebih 30 menit Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Amrin selaku penyelenggara ya dari Yayasan Indonesiaku Cerdas. Kemudian para narasumber hadir tadi sudah disebutkan Pak Ruli dan Pak Mulyan, serta MC Bu Desi, Mbak Desi. Ya. Sesuai dengan apa yang tadi diharapkan oleh Pak Amrin, saya akan menyampaikan sharing ya mengenai arah kebijakan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM dengan harapan target-target yang sudah disepakati, ya, sudah dituangkan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah mengenai pembangunan koperasi dan UMKM bisa kita dukung bersama untuk kita wujudkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM, upaya untuk melakukan pendampingan, pembinaan, pemberdayaan ini diperluas melalui pelonggaran ya atau penaikan dari definisi tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jadi Bapak Ibu, usaha mikro sesuai dengan PP 7 didefinisikan pelaku usaha yang mempunyai modal usaha sampai dengan 1 miliar dengan omset 2 miliar. Ini jumlahnya secara statistik sebelum pandemi 63,9 juta atau 99,6%. Ini masih banyak membutuhkan sentuhan dari kita semuanya agar perekonomian Indonesia menjadi semakin kuat, karena memang pelaku usaha di sektor mikro ini masih sangat berpotensi ya untuk bisa naik kelas. Kalau 20%-nya saja bisa kita dampingi, kemudian berhasil ya 5%-nya naik kelas, ini sudah suatu hasil yang sangat baik karena akan berdampak pada peningkatan terhadap kontribusi terhadap PDB. Kemudian usaha kecil jumlahnya ada 193,959 atau 0,30%.
Ya, jadi ini juga dengan pengertian modal usahanya 1 sampai dengan 5 miliar, omsetnya 2 sampai dengan 15 miliar, dan seterusnya. Bapak Ibu, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil ini. Sehingga pada saat Pak Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai dalam tanda kutip ya, ini kok mereka jumlahnya banyak tapi alokasi pembiayaannya masih belum berkeadilan, baru 20% sekitar segitu. Sehingga Bapak Presiden kemudian mengundang rapat OJK dan BI, disepakati bahwa akhirnya disepakati sampai 2024 diupayakan, sudah diputuskan alokasi pembiayaan atau kredit untuk pelaku usaha mikro dan kecil ini akan ditingkatkan 30%. Ya, tentu ini PR ya Pak, tidak mudah kalau dibiarkan tanpa pendampingan ya dari kita, mereka tentu akan sulit mengaksesnya. Tapi kalau kemudian dari awal kita kemudian mempersiapkan ya, terutama bagaimana membuat suatu model bisnis ya, yang kemudian model bisnis itu diformalkan, punya legalitas usaha melalui badan hukum, bisa koperasi, bisa PT, ya, sehingga mereka kemudian bisa mempunyai akses ya, yang lebih baik ke lembaga-lembaga pembiayaan, baik bank, non-bank, fintech, maupun lembaga keuangan lainnya. Jadi ini kita punya PR besar ya, mempersiapkan bagaimana pendampingan kita supaya pelaku usaha mikro, usaha kecil nanti bisa mendapatkan pembiayaan dan pembiayaannya bisa menaikkan modal menaikkan omset bisnis mereka. Berikut saya tayangkan di sini mengenai kondisi ya atau tantangan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM, antara lain di sini jumlah usaha mikro dan kecil belum memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum, sehingga di Kementerian Koperasi dan UKM di Deputi Usaha Mikro salah satu kegiatan besarnya adalah transformasi informal ke formal. Jadi ini juga penting ya Bapak Ibu semuanya, karena dari data yang ada di kita, dari 63,9 juta ini masih di bawah 10% yang mempunyai NIB. Jadi NIB itu juga baru sekitar 5 jutaan, masih sangat sedikit. Dan ini menjadi pekerjaan besar kita supaya pelaku usaha mikro dan kecil ini bisa didata lebih baik, ya. Kita bisa mempunyai data yang lebih baik sehingga bisa melakukan pendekatan ya atau menjangkau mereka dengan program-program yang sesuai dengan karakteristik yang mereka butuhkan. Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 ya sekarang sudah mulai melakukan pendataan lengkap KUMKM untuk pelaku usaha yang berusaha di non pertanian. Jadi ada 14,5 juta tahun ini kita data. Tahun 2023 kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan selesai, tapi kalau anggarannya nanti tidak memadai akan dibagi sampai tahun 2024. Kemudian minimnya pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil tentang manajemen bisnis ya. Ini sisi produksi masih belum optimal dan seringkali masih bergantung pada pekerja yang belum profesional. Jumlah produk UMKM yang masih minim menembus pasar yang lebih luas, ya, baik pasar provinsi, pasar nasional, maupun pasar luar negeri. Sehingga pendampingan-pendampingan yang nanti perlu kita berikan adalah yang terkait dengan
manajemen operasional, ya, manajemen produksi, kemudian yang terkait dengan pemasaran, dan juga yang terkait dengan akses terhadap pembiayaan. Slide berikutnya, Mas Abdul. Kita punya target di tahun 2024. Satu adalah rasio kewirausahaan. Jadi untuk mengawal penumbuhan wirausaha produktif, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk satu eselon 1 baru, Deputi Bidang Kewirausahaan. Dibentuk Deputi Bidang Kewirausahaan yang diharapkan nanti bisa mengawal penumbuhan wirausaha baru. Targetnya 3,95% tahun 2024. Nah, jadi tentu wirausaha baru ini juga butuh pembiayaan, ya, dan ini PR kita bersama. Kemudian target yang kedua kontribusi, ya, meningkatkan kontribusi terhadap PDB 65% dari 61%. Tentu saja ini kita perlu melakukan pendampingan agar omset, ya, atau akses ke pasar bisa ditingkatkan, kualitas atau pemahaman terhadap manajemen kualitas dari pelaku usaha mikro kecil juga perlu diberikan secara lebih intensif. Kemudian proporsi mengakses ke lembaga formal, ini peranan pendampingan di sini, pendampingan, ya, dalam hal penjaminan ini sangat diperlukan, ya. Mungkin nanti pengalaman dari Bank Jabar melakukan pendampingan klaster terhadap UKM penting juga di-share di sini, karena dengan kita mengklasterkan para pelaku usaha mikro yang mempunyai usaha-usaha yang sama, ya, mereka bisa diagregasikan dalam badan hukum koperasi, lebih mudah kemudian di dalam mendampingi mereka mengakses kepada pembiayaan. Dan kita di masing-masing kabupaten banyak yang mempunyai potensi-potensi unggulan untuk hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan, perikanan yang bisa diagregasi dalam koperasi, ya. Kemudian dicarikan off-taker, dan ini nanti kebutuhan terhadap pembiayaannya juga makin lebih terkonsolidasi. Kemudian koperasi modern, kita ingin menumbuhkan, ya, atau kita ingin mewujudkan satu koperasi yang baik yang dikelola dengan manajemen modern di masing-masing kabupaten kota, sehingga bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda untuk kemudian mereka memilih badan hukum koperasi, karena sudah ada contohnya bahwa koperasi pun bisa mensejahterakan anggotanya. Di Deputi Perkoperasian tahun 2022 ini ada 150 yang sedang dikembangkan koperasi modern, dan sampai 2024 diharapkan di masing-masing kabupaten kota sudah ada koperasi modern yang bisa menjadi contoh. Kemudian penumbuhan startup sebesar 3.500 unit. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mempunyai 6 kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, yang ini juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan mengenai pendataan lengkap KUMKM. Mudah-mudahan nanti binaan KUMKM yang ada di tempatnya Bapak Ibu bisa didorong untuk berpartisipasi dalam pendataan lengkap, yang kita merekrut 29.000 enumerator, ya, untuk mendata pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pengelolaan terpadu UMKM. Di sini harapannya tadi masing-masing kabupaten kota yang mempunyai produk unggulan, katakanlah misalkan sebagai contoh suatu daerah, ya, seperti Brebes punya produk unggulan bawang merah gitu. Bawang merah ini mempunyai dampak yang besar terhadap inflasi, sehingga perlu dikelola dengan baik. Hasil panennya perlu diolah. Nah, kalau masing-masing petani mengolah, tentu kan tidak efisien. Di sini perlu pengelolaan terpadu dalam bentuk
rumah produksi bersama, factory sharing. Jadi mereka, para petani diagregasi, memiliki satu koperasi, koperasi ini kemudian mempunyai alat produksi, ya. Nanti alat produksinya apa? Didukung oleh pembiayaan untuk koperasi. Jadi pembiayaan untuk koperasinya bisa dari LPDP karena bunganya cukup murah, 3%. Kemudian para petaninya yang akan menanam tanaman, dalam hal ini bawang, bisa didekati pembiayaannya melalui KUR, ya, atau melalui pembiayaan yang lain yang untuk UMKM, sehingga dan penjaminannya di sini dari lembaga penjaminan bisa ikut berperan. Dengan pola desain ya yang lebih pas dari awal, katakanlah kita sudah membuat model bisnisnya, ya, kemudian sudah menarik off-taker, nanti siapa yang akan membeli produk bawang itu, kemudian siapa instansi pembinanya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkoperasian, tentu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar. Ya. Kemudian yang ketiga, penumbuhan wirausaha produktif, tadi sudah saya sebutkan, di Deputi Bidang Keuangan. Yang keempat ini kita diminta juga untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi kita ada 212 kabupaten kota yang tergolong dalam kabupaten kemiskinan ekstrim, ya. Nah, ini kita akan keroyok bareng-bareng, Kementerian Koperasi dan UKM, salah satunya adalah nanti untuk melakukan penguatan terhadap para pelaku usaha mikro, usaha kecil yang pekerja-pekerjanya tentu juga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, pemanfaatan PLUT untuk sebagai pusat Center of Excellence. Jadi pendampingan untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, ya, itu akan kita pusatkan di PLUT-PLUT yang sudah dibangun oleh pemerintah maupun di rumah-rumah BUMN, ya. Di sana juga sudah disediakan tempat untuk melakukan kegiatan mentoring, kegiatan pendampingan, ya, kegiatan inkubasi, ini ada di PLUT, ya, dan juga lembaga-lembaga yang dibuat oleh perguruan tinggi untuk melayani pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Dan yang keenam tadi koperasi modern. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain di Kementerian Koperasi dan UKM akan diarahkan untuk akses perluasan pasar dan digital, kemudian peningkatan akses pembiayaan, perluasan kemitraan strategis, dan peningkatan kapasitas SDM. Pak Amrin, saya kira pengantar dari saya untuk diskusi itu dulu, Pak. Karena sudah 25 menit, nanti kita perdalam pada saat kita diskusi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif Rahman Hakim. Dan nampaknya dari segi pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM sudah banyak sekali program-program, sarana, dan fasilitas yang diberikan. Cuma memang mungkin akses ataupun informasi tidak mengena atau belum sampai ya ke teman-teman UKM atau gimana. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Profesi Indonesia, Yayasan Indonesia Cerdas, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, serta Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, dan didukung oleh Kementerian Koperasi, kemudian oleh Bank BJB, serta oleh PT Jamkrida Sulawesi Selatan, dan juga disponsori oleh Jamkrida Kalimantan Tengah, kemudian Askeri Syariah, dan dari Jamkrida Sulawesi Selatan. Bagaimana dia diberi perbankan? Menarik nih. Diberikan apa saja yang bisa diberikan pendamping oleh bank, ya, atau ada peluang atau permodalan diberikan oleh bank, ya, untuk membantu teman-teman kita, saudara kita di UKM dan koperasi. Baik, Pak Ruli, kami persilakan Pak Ruli, sama seperti Pak Arif Rahman, waktunya kurang lebih 30 menit. Terima kasih, silakan Pak Ruli.
Baik, terima kasih Pak Amrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Rahman Hakim, yang kami hormati Bapak Mulyan Ulubuhu, kemudian yang kami banggakan peserta webinar dan para pelaku UMKM. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini bagi Bank BJB untuk memaparkan produk-produk atau fasilitas pembiayaan seperti apa saja sih yang ada di Bank BJB ini untuk pelaku UMKM. Barangkali rekan saya Bapak Yuda Purwaji, mohon izin Bapak untuk bantu saya share screen terkait materi yang akan disampaikan kepada Bapak Yuda. Mangga Pak. Baik. Baik, slide berikutnya, Pak Yuda. Baik, pertama akan saya paparkan terkait Bank BJB, Pak. Di sini Bank BJB mempunyai satu kantor pusat yang ada di Bandung. Kemudian kami mempunyai 65 kantor cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, Pak. Kita dari Medan, kemudian Riau, untuk Lampung juga ada, untuk Jawa Barat sudah jelas. Kemudian untuk Jawa Tengah kita ada di Surakarta dan Semarang. Kemudian kita ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, ada di Bali, juga ada di Makassar, Pak, di Sulawesi. Kita mempunyai 314 kantor cabang pembantu, 349 kantor kas, 171 payment point, 34 kas mobil keliling, jaringan ATM ada di 1.526, kemudian ada 13 outlet BJB Precious, 6 sentra UMKM atau pesat, kemudian ada 11 kantor yang buka pada saat weekend atau weekend banking. Nah, ini salah satu penghargaan yang Bank BJB terima, di mana Bank BJB merupakan salah satu dari 4 perbankan yang memperoleh penghargaan dari Bisnis Indonesia, di mana Bank BJB merupakan bank yang masih tangguh, masih bertahan pada saat masa pandemi dan resesi kemarin, di mana Bank BJB pada tahun 2020 meraih ROE atau laba bersih sekitar 2 digit ya, bisa dilihat di sini 14%. Berikutnya. Nah, ini jumlah UMKM di Indonesia kurang lebih sekitar 64 juta nih. Di Jawa Barat khususnya ada 5 juta, artinya apa? Perkembangannya cukup baik, di mana angka 5 juta ini merupakan penambahan dari angka tahun sebelumnya yang sekitar 40 juta pada saat pandemi berlangsung. Jadi geliat UMKM ini sungguh positif ya, masih positif walaupun dalam keadaan pandemi pada saat itu. Nah, berdasarkan apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Arif terkait dengan definisi dari UMKM, usaha mikro kecil menengah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Arif. Kemudian slide berikutnya Pak Yuda. Berikutnya. Nah, divisi kredit UMKM Bank BJB merupakan salah satu divisi yang dipunyai oleh Bank BJB, di mana salah satu fungsinya adalah untuk memberikan penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif bagi pelaku UMKM. Selain pembiayaan, kami juga memberikan fasilitas yaitu berupa pemberdayaan. Apa sih itu pemberdayaan? Yaitu memberikan program edukasi atau pemberdayaan kepada para pelaku UMKM, baik itu yang sudah menjadi debitur Bank BJB ataupun yang belum menjadi debitur Bank BJB. Nah, dalam hal pembiayaan dan pemberdayaan, kami melakukan atau membuat suatu roadmap di mana kita semua tahu bahwa pelaku UMKM tidak semuanya berada dalam kondisi yang sama. Artinya apa? Ada bermacam-macam pelaku UMKM didasari atas
tadi definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2021. Maka oleh karena itu kita memetakan ada 4 kelompok UMKM yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini sesuai dengan nanti fasilitas apa yang cocok untuk UMKM tersebut. Ini ada kelompok D, C, B, dan A, di mana masing-masing kelompok ini mempunyai karakter atau kriterianya masing-masing. Misalnya untuk kelompok D ini adalah pelaku UMKM yang unbankable atau belum bankable. Kelompok C apa? Kelompok C adalah pelaku UMKM yang sudah bankable tapi dia tidak atau belum mempunyai agunan. Nah, kelompok B dan A adalah kelompok UMKM yang sudah bankable dan sudah mempunyai aset atau jaminan tetap. Berikutnya. Nah, kaitannya dengan debitur, ada beberapa catatan atau kriteria-kriteria yang para pelaku UMKM ini harus tahu nih. Ada 2 hal yang jadi titik perhatian di sini adalah pertama, visible, yang kedua adalah bankable. Nah, visible itu apa? Visible itu artinya layak. Layak itu layak apanya sih? Layak usahanya. Yang dimaksud dengan layak usahanya ini adalah kelayakan yang sesuai dengan kriteria perbankan. Jadi bukan berarti, saya punya usaha nih, jangan-jangan saya tidak layak gitu. Nah, yang dimaksud dengan kelayakan ini adalah kelayakan dari sudut pandang perbankan. Yang pertama apa? Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Ini secara umum. Jadi keberlangsungan usaha secara umum bagi perbankan yang bisa diterima sebagai kriteria apa dia untuk memperoleh atau mengajukan pembiayaan adalah usahanya sudah berjalan minimal 2 tahun. Ini secara umum. Tapi untuk di Bank BJB jangan khawatir, bagi pelaku UMKM yang belum usahanya berjalan 2 tahun atau masih di bawah 2 tahun masih bisa diperkenankan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Nanti disesuaikan dengan fasilitas atau produk yang berlaku di Bank BJB. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bagi yang usahanya belum 2 tahun di Bank BJB masih bisa untuk memperoleh pembiayaan. Nah, itu yang pertama adalah kelayakan. Yang berikutnya apa? Kepemilikan dan alamat usahanya jelas. Jadi jelas kepemilikan usaha dimiliki oleh pelaku UMKM itu sendiri. Dan alamat usaha jelas bisa diverifikasi. Artinya apa? Bisa dikunjungi dan ada lokasinya. Nah, kepemilikan ini penting sekali karena apa? Karena banyak sekali kami temukan di lapangan bagi seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan pakai usaha orang lain gitu. Jadi di sini perbankan itu melakukan verifikasi kepada pengaju daripada debitur atau calon debitur itu terkait dengan kebenaran kepemilikan usahanya. Jadi pihak bank akan melakukan kalau kami istilahnya itu namanya track checking ya, atau cek lingkungan. Jadi untuk mengetahui dan memverifikasi apakah usaha dan lokasi serta alamat usahanya itu milik debitur dan jelas bisa dikunjungin gitu. Nah, yang ketiga, kegiatan usahanya terlihat. Maksudnya apa? Jadi kegiatan usahanya itu bisa diverifikasi. Contohnya seperti apa? Misalkan Bapak Ibu pelaku UMKM, contohnya adalah warung kelontongan. Misalnya pada saat kita atau pihak perbankan melakukan verifikasi atau kunjungan ke tempat usaha, keberlangsungan usahanya terlihat dengan jelas gitu ya. Artinya ada kegiatan jual belinya, ada pelanggan datang, kemudian ada transaksi. Kemudian kalau usahanya konveksi itu misalnya seperti apa gitu. Jadi pada saat kita kunjungan, kegiatan produksi atau kegiatan menjahit atau kegiatan memotong bahan baku atau kegiatan packing atau mengemas produksinya itu ada. Jadi kegiatan usahanya terlihat dengan jelas. Kemudian berikutnya jenis usaha legal. Maksudnya apa? Jenis usaha yang diperbolehkan ya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Jadi bagi pelaku UMKM yang usahanya misalnya memperjualbelikan minuman keras dan sejenisnya itu dikategorikan sebagai jenis usaha
yang tidak legal, artinya belum bisa memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan. Yang terakhir, memiliki sarana dan prasarana usaha. Jadi pelaku UMKM ini dalam kegiatan usahanya dia mempunyai sarana dan prasarana. Contohnya seperti apa? Misalkan contohnya pelaku UMKM warung atau kelontongan itu ya. Jadi warungnya ada, kemudian etalasenya ada. Atau bagi yang pelaku usahanya konveksi, misalnya mesinnya ada, kemudian bahan-bahan untuk atau peralatan untuk memotong kainnya juga ada, kemudian kendaraan untuk distribusi bahan baku atau penjualan barangnya ada itu. Jadi bisa diverifikasi dengan baik. Jadi itu yang dimaksud dengan kelayakan atau visibility dari pelaku usaha UMKM, dilihat dari persepsi perbankan ya. Saya ulangi lagi, usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Kemudian kepemilikan usaha dan alamat usaha itu jelas, artinya bisa diverifikasi. Kemudian kegiatan usahanya terlihat dan jenis usahanya legal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Kemudian memiliki sarana dan prasarana dalam berkegiatan usahanya. Nah, hal yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah bankable. Bankable itu apa? Artinya usaha harus sesuai dengan ketentuan perbankan. Nah, apa saja? Yang pertama ada tujuan pinjamannya jelas. Jadi, pada saat pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman ke perbankan atau non-perbankan, tujuannya jelas. Apakah untuk penambahan modal kerja atau investasi? Modal kerja maksudnya apa? Jadi, penambahan permodalan untuk meningkatkan kapasitas atau produksinya atau perdagangannya atau disesuaikan dengan jenis usahanya. Kalau tujuannya investasi adalah apa? Yaitu untuk pembelian peralatan penunjang kegiatan usahanya. Contohnya seperti apa? Misalkan tujuan pinjaman untuk pembelian mesin-mesin produksi, kemudian toko atau bangunan baru untuk membuka cabang, atau bahkan untuk memberi kendaraan yang akan digunakan untuk distribusi barang dagangannya atau produksinya seperti itu. Jadi tujuan pinjamannya jelas dan bisa diverifikasi oleh pihak perbankan. Yang kedua, administrasi seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah dan sebagainya. Ini wajib karena terkait dengan data yang akan diverifikasi oleh perbankan, juga terkait keabsahan daripada si calon atau peminjam itu atau pelaku UMKM itu ya. Nah, tipsnya bagi para pelaku UMKM untuk data-data administrasi ini seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah dan lain sebagainya, itu diusahakan itu disimpan di dalam satu folder ya. Jadi walaupun saat ini pelaku UMKM belum memerlukannya untuk pengajuan ke perbankan, tapi pada satu saat nanti tidak perlu susah-susah lagi gitu ya untuk memenuhi persyaratan administrasi ini. Jadi tinggal dipakai gitu ya. Pak Yuda, halo. Untuk slide-nya Pak Yuda. Kembali ke slide yang tadi, Pak. Nah, yang ketiga adalah pembukuan usaha atau catatan transaksi keuangan. Nah, seperti apa? Untuk pelaku UMKM, barangkali untuk pembukuan mungkin tidak semuanya bisa dilakukan ya, karena memang disesuaikan dengan jenis usahanya. Makanya jangan khawatir. Jadi yang dimaksud dengan pembukuan usaha ini bagi para pelaku UMKM itu untuk contohnya pembukuan sederhana juga masih bisa dimungkinkan, Pak, Bu. Jadi kalau misalkan dalam berkegiatan usahanya, Bapak dan Ibu mencatatkan perpendapatannya, baik itu per hari, per bulan, dan sebagainya dalam catatan sederhana itu juga diperbolehkan. Itu menjadi bahan pertimbangan asalkan lengkap, Bu ya. Kemudian bagaimana kalau yang jarang melakukan hal tersebut, misalkan. Nah, dalam hal berkegiatan usaha, tentunya Bapak Ibu tidak lepas daripada pembelian barang belanjaannya gitu ya, ataupun bahan baku. Nah, untuk nota-nota pembelian itu diusahakan jangan dibuang begitu saja, Bu. Kalau bisa diinventori atau kalau nggak dicatat gitu ya, Bu, dalam buku yang
yang sederhana juga nggak apa-apa sih. Atau bahkan nota-nota penjualan jika usahanya mungkin suka Bapak Ibu suka itu kalau melakukan penjualan itu suka dicatatkan dalam bentuk nota. Itu bisa dikumpulkan Bapak Ibu, dan itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi perbankan untuk mengetahui berapa sih perputaran atau omset yang diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya adalah rekening usaha. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku UMKM yang kegiatan berusahanya itu menggunakan rekening, itu juga dipertimbangkan ya. Nah, yang berikutnya adalah jaminan atau agunan. Nanti disesuaikan dengan kalau di BJB ini untuk jenis jaminan dan agunan itu nanti disesuaikan dengan produk atau fasilitas pembiayaan apa sih yang diperlukan oleh Bapak Ibu atau pelaku UMKM sekalian. Nah, bentuknya seperti apa? Kendaraan kita diperkenankan, kemudian untuk aset tetap berupa tanah atau tanah dan bangunan juga diperkenankan dengan dokumen AJB, sertifikat, SHGB juga masih diperkenankan. Kemudian untuk stok barang juga kita diperkenankan untuk dijadikan satu agunan. Kemudian untuk deposito ataupun tabungan giro itu masih juga bisa dijadikan sebagai agunan. Nanti sekali lagi ini disesuaikan dengan fasilitas pembiayaan apa yang sesuai dengan yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian yang terakhir, ini sebetulnya terakhir tapi ini yang utama sih sebetulnya ya, lolos SLIK. Kalau dulu sih istilahnya itu BI checking, kalau sekarang itu istilahnya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi ini untuk mengetahui apakah pengaju atau pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan ini sudah pernah bekerja sama atau memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak perbankan atau non-perbankan sebelumnya atau belum. Kalaupun sudah, nanti kelihatan apakah riwayatnya dalam hal kreditnya itu lancar atau tidak. Jadi sebetulnya saringan utama atau pertama dari pihak perbankan bagi pengaju pembiayaan adalah SLIK, Bu. Nah, dari mana sih kita bisa mengeluarkan atau SLIK ini bisa diakses dan bisa ada itu hasilnya? Yaitu tadi dari administrasi. Jadi pada saat administrasi berupa KTP ya, KTP ketua surat nikah. Nah, itu data-datanya dari sana nanti bisa keluar hasilnya. Nah, kenapa bisa dilakukan SLIK? Karena pada saat pengajuan pengaju itu wajib untuk memberikan data-data administrasi yang tadi seperti KTP, KK, surat nikah dan sebagainya, sehingga bisa diajukan SLIK dan hasilnya nanti kelihatan atau keluar. Berikutnya Pak Yuda. Nah, ini fasilitas pembiayaan atau fasilitas kredit yang ada di Bank BJB khususnya untuk pelaku UMKM. Kita ada KUR. Nah, KUR ini macam-macam. Ada KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus, dan KUR TKI. Kita juga ada BJB Kredit Mesra, ada BJB KMU, Kredit Mikro Utama, dan Kredit Usaha Kecil Menengah atau KUKM. Kita juga ada resi gudang, ada pola kemitraan, dan ada juga pola channeling. Nah, untuk detailingnya mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab, tapi untuk saat ini barangkali sedikit informasi terkait produk ini yang ada di Bank BJB. Izin Pak Yuda, mohon ditayangkan video terkait produk Mesra dulu. Barangkali para peserta ingin mengetahui apa sih BJB Mesra itu, apa sih KUR itu, dan sebagainya. Mangga kita akan sharekan video terkait produk yang Bank BJB punya, itu khususnya untuk UMKM. BJB Mesra, Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Produk pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang berada di sekitar rumah ibadah di Jawa Barat terbentuk agar masyarakat daerah tidak terjerat pinjaman informal dengan bunga tinggi serta jaminan agunan yang mengikat.
Tak sekedar memberi pinjaman, program BJB Mesra ini memberikan pelatihan manajemen usaha dan pelatihan mengelola keuangan untuk mensejahterakan masyarakat. Diluncurkan pada bulan November 2018. Syarat ketentuan serta alur pengurusan kredit BJB Mesra. BJB Mesra, kredit dengan biaya administrasi ringan. Calon debitur atau pemohon cukup membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang yang telah berkomitmen untuk pola tanggung renteng. Jangka waktu peminjaman maksimum selama 12 bulan. Jangka waktu pinjaman 6 dan 12 bulan. Plafon berkisar Rp500.000 sampai Rp5 juta per orang. Pelaksanaan kredit BJB Mesra bekerja sama dengan rumah ibadah sekitar Anda. Pastikan rumah ibadah Anda memenuhi syarat, yaitu terdaftar di Dewan Lembaga Keagamaan namun tidak diwajibkan. Mempunyai pengurus aktif. Pengurus terdaftar sebagai agen laku pandai namun tidak diwajibkan. Memiliki kegiatan rutin di luar kegiatan ibadah, misalnya kegiatan sosial dan pendidikan. Syarat bagi para pemohon pinjaman sebagai berikut. KTP dan kartu keluarga warga Jawa Barat. Buku nikah bila telah menikah. Surat rekomendasi pengurus rumah ibadah. Pilihan. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Bank BJB. Membuka tabungan di Bank BJB. Membentuk kelompok minimal 5 orang, maksimal 10 orang, dan telah berkomitmen. Memiliki kemampuan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha. Surat rekomendasi dari Ketua RT. Setelah syarat dipenuhi, calon debitur akan diseleksi dan diberikan pelatihan keuangan mikro oleh AO Mesra Bank BJB. Jika lolos seleksi, calon debitur akan melakukan pengajuan kredit dengan mengisi form permohonan kredit melalui aplikasi kredit BJB Mesra, serta melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Jika lolos seleksi, debitur akan diberikan pinjaman serta pembinaan dan monitoring lanjutan dalam bentuk kunjungan rutin setelah pencairan. Proses kredit BJB Mesra berhasil. Debitur sudah bisa menggunakan pinjaman untuk usahanya. BJB Kredit Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Baik, itu tentang kredit mesra ya yang ada di Bank BJB. Kemudian bagaimana sih produk KUR gitu yang ada di Bank BJB? Mari kita saksikan bersama video penjelasan atau pemaparan tentang kredit KUR atau kredit usaha rakyat yang di Bank BJB. Silakan Pak Yuda. Anda punya usaha, telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, dan memiliki prospek bisnis yang baik? Jika iya, Anda telah masuk dalam persyaratan kredit usaha rakyat atau KUR Bank BJB. KUR Bank BJB adalah fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha perorangan atau badan usaha pada skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. KUR sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa pembiayaan modal usaha dan investasi untuk pengusaha UMKM baik perorangan maupun perusahaan. Adapun juga KUR penempatan TKI. Komitmen Bank BJB yang selalu memposisikan nasabah sebagai mitra yang memiliki keinginan untuk bertumbuh dan berkembang bersama, sehingga perluasan jangkauan KUR dapat memberikan manfaat yang optimal untuk pemulihan ekonomi nasional. KUR memfasilitasi peserta untuk investasi, modal kerja, dan KUR penempatan TKI. Perlu diingat bahwa calon penerima KUR juga bisa untuk KUR super mikro yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 bulan sesuai dengan persyaratan. Adapun plafon KUR super mikro perdagangan sampai dengan 10 juta. KUR mikro mulai dari 10 juta hingga 50 juta. Sedangkan KUR kecil mulai dari 50 juta hingga 500 juta.
serta KUR TKI sesuai cost structure dengan jumlah paling banyak Rp25 juta. Pengajuan KUR dapat langsung dilakukan di Bank BJB dengan cara pengajuan dokumen oleh calon debitur, verifikasi dokumen SLIK dan SIKP, verifikasi lapangan usaha, dan jaminan analisa kelayakan kredit. Terakhir, pihak bank akan menyetujui kredit. Kini, pelaku usaha perorangan maupun UMKM dapat menikmati fasilitas KUR dari Bank BJB melalui perlindungan pendanaan. Keunggulannya mungkin proses cepat ya Mas ya. Terus bisa bantu saya juga untuk menambah modal dan keperluan yang lainnya. Persyaratan yang diberikan sangat mudah, karena hal tersebut maka saya memilih bermitra dengan Bank BJB. Untuk keunggulannya sendiri atau kita bisa sedikit lebih bangkit lagi karena pandemi kemarin kita sempat lumayan down juga gitu, alhasil kita bisa bertahan survive dan berjuang lagi sih. Alhamdulillah usaha saya sekarang meningkat setelah mendapat bantuan dari Bank BJB. Sudah membeli mesin 2 dan usaha saya lancar meningkat. Sebelum adanya bantuan dari Bank BJB, usaha saya masih sederhana. Penggunaan alat-alat kopi juga sangat sederhana. Tempat, bangku paling masih ke Ayuda antara 10 atau 5. ya. Baik, karena waktunya sudah habis, barangkali sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali untuk diperjelas nanti di sesi tanya jawab waktu saya kembalikan kepada Pak Amrin. Baik, Pak Ruli Maaf banget. Iya, sama-sama Pak. Ya, menarik benar. Ya, banyak banget Pak, soalnya ya. Ya, kita Bapak katakan tadi di Bank BJB sudah ada di seluruh Indonesia. Wow. Betul. Hampir. Kota kali, Pak, ya? Hampir ya Pak. Kalau belum semua. Ya, insya Allah nanti kedepannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa terjangkau. Betul, ya. Betul. Apalagi ada program pembiayaan, ada program pembiayaan dan pendampingan ya. Betul Pak. Pemberdayaan Iya, ya. Iya, betul. Menarik lagi sebagai bahan pertanyaan teman-teman nih. Siap. Ya, acara kita hari ini banyak teman-teman yang berhalangan karena memang jam efektif kantor. Ya, tapi kita rekam dan nanti kita tayangkan di YouTube. Ya, kemudian karena Pak Arif sedang ada apa ya? Acara nanti Pak Arif yang 3 ya. Ya, kita minta saja mungkin teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Arif dan presentasi silakan, karena Pak Arif Rahman nanti sekitar jam 3 Bapak ada acara rapat ya Pak ya? Ya, jam 3.30 lah Pak. Oh, 3.30 ya? Masih ada ya? Oh, kalau gitu Bapak masih punya waktu sampai 3:30 ya Pak ya? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin saja ke narasumber ketiga, Pak Mulyan ya. Gimana peran nih perusahaan penjaminan kredit? Ya, kalau kita sudah dengarkan tadi paparan dari sisi pemerintah, kemudian paparan dari dunia perbankan seperti apa ya, memberikan suatu pembiayaan dan pemberdayaan. Nah, kita ingin tahu nih dari perusahaan penjaminan seperti apa nih ya. Silakan ke Bapak Mulyan Pulubuhu untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Pak Amrin bisa ditampilkan? Ya, sih, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami diundang sebagai Ketua Aspenda, adalah asosiasi untuk para perusahaan-perusahaan penjamin kredit daerah, maka dalam kesempatan ini saya hanya akan bicara secara global saja dan lebih berharap pada tanya jawab nantinya. Next, berikutnya. Slide berikut. Ya, ini dasar-dasar pendirian
jam kerja di Indonesia. Landasannya adalah adanya peraturan presiden, yaitu mulai dari 2008, kemudian Undang-Undang Penjaminan 2016, dan selanjutnya dilengkapi dengan POJK tentang perusahaan penjaminan. Lanjut, Pak. Secara garis besar, tujuan perusahaan penjaminan adalah seperti berikut, menunjang kebijakan pemerintah, meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya mikro kecil, mendorong pertumbuhan pembiayaan, meningkatkan kemampuan produksi nasional, mendukung pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan inklusivitas keuangan nasional. Artinya erat hubungannya dengan materi pada hari ini. Lanjut, Pak. Next. Ini produk-produk perusahaan penjaminan ya. Jadi penjaminan itu meliputi penjaminan kredit, pembiayaan, ya, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi kepada anggotanya, kemudian penjaminan kredit atau pinjaman program yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka kemitraan dan bina lingkungan. Ada cukup banyak produknya, dan Aspenda sendiri atau jam kerja ini sekarang ada di 18 provinsi. Jadi bagi para peserta yang perlu diketahui bahwa jam kerja baru berada di 18 provinsi. Sementara ini insya Allah tahun depan akan berdiri 3 lagi, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Karena kebetulan juga kami diminta untuk berbagi pengalaman dalam pendirian jam kerja di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku. Berikutnya lagi. Inilah mitra jam kerja selama ini. Dengan BPD ada kredit, UKM, konsumtif, ya, KUR, kemudian KLPP, kredit konstruksi, kontrabank garansi, dan sebagainya. Dengan BPR, ya kredit konsumtif. Kemudian dengan SKPD, baik Pemprov, Pemkot, ataupun kementerian, produk kita yang banyak digunakan adalah jaminan atau surety bond. Dan dengan LPDB, sejak 2019, jam kerja di Indonesia sudah bekerja sama dengan LPDB, Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyalurkan dana bergulir kepada Pak Sesmen. Jam kerja Sulsel termasuk yang terbesar, Pak, hampir 325 miliar ya dana LPDB yang kami salurkan kepada koperasi yang ada di Sulsel. Lanjut. Inilah fungsi dari jam kerja ya. Jadi terjamin atau debitur bermohon kredit kepada penerima jaminan, bank atau lembaga keuangan. Kemudian jam kerja, penerima jaminan atau bank akan meminta agar kita menjamin kredit tersebut. Pada umumnya, jika memang feasible ataupun bankable, maka kita umumnya menyediakan jaminan hingga 70% dari kredit. Sehingga debitur atau pengusaha ataupun usaha kecil hanya menyediakan jaminan 30% dari kredit yang dimintakan. Namanya penjamin, intinya jika terjadi sesuatu kepada perusahaan tadi atau terjamin, maka fungsi jam kerja adalah membayar atas ketidakmampuan finansial dari debitur atau perusahaan tersebut. Inilah fungsi utama dari perusahaan penjaminan. Lanjut. Saya kira itu saja. Saya berharap ada tanya jawab ataupun apa sehingga kita berbagi pengalaman. Intinya adalah perusahaan penjaminan berfungsi membantu usaha-usaha yang visible tapi tidak bankable
agar bisa mempunyai koneksi atau akses ke bank sehingga menjadi bankable. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jam kerja itu sebagai alternatif dari perbankan, Pak ya. Kalau ternyata tidak bankable, namun perusahaannya berprospek, hubungi jam kerja. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Dan Bang Frida. Kepada para peserta silakan mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira siapa yang akan diajukan dan kita siap mencatatnya. Acara ini terselenggara alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan dari teman-teman dari Jam Kerja, di antaranya dari Jam Kerja Sulawesi Selatan, kemudian dari Askrindo Syariah, Jam Kerja Sumatera Selatan, dan Jam Kerja Kalimantan Tengah. Silakan Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau langsung saja silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Najila, ya Ibu Najila Ramadhani dari mana Ibu? Dari Rejosari, Pare, Kediri. Oh Kediri, ya oke Ibu. Ya. Silakan Ibu mau tanya ke siapa atau tiga-tiganya? Saya usahanya perikanan Pak, perikanan dan pertanian. Mau tanya kalau perikanan itu jaminannya pakai apa? Oke, hanya itu Bapak, Ibu. Perikanan ya, ditanya jaminannya pakai apa? Oke, kita minta nih ya. Dan dari jamin seperti nanti dari BJB itu harus ada jaminannya Pak Ruli ya. Kemudian kalau ternyata jaminan itu nanti teman-teman dari Jam Kerja bisa membantu mungkin. Silakan dari silakan Pak Ruli. Oh, saya dulu ya Pak ya. Baik. Maaf Ibu usahanya perikanan dan pertanian. Halo? Iya. Oke. Pembiayaannya untuk perikanan atau pertanian atau karena di sini Bank BJB ada fasilitas KUR, Bu. Nah, ini KUR ini memang diperuntukkan oleh semua jenis usaha baik itu pertanian atau perikanan. Misalnya, Ibu memerlukan pembiayaan untuk bidang perikanan misalkan ya. Nah, itu nanti diajukan sesuai dengan plafon yang diperlukan berapa Ibu, karena untuk produk KUR itu sendiri jaminan utamanya adalah usahanya Ibu. Nah, untuk jaminan tambahan itu tergantung nanti plafon atau besaran kredit yang diajukan itu berapa. Kalau pengajuan kredit sampai dengan 100 itu tidak diperkenankan adanya jaminan tambahan Ibu. Nah, kalau untuk di atas 100 memang itu diperkenankan untuk memberikan jaminan tambahan. Cukup jelas Ibu. Jadi kalau misalkan nanti pengajuan KUR ya, Bu, kredit usaha rakyat, jaminan utamanya itu adalah kegiatan usahanya. Nah, kalau pengajuannya masih di bawah 100 juta rupiah itu tidak dipersyaratkan untuk menambahkan jaminan lain ya. Artinya jaminan berupa aset ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan di atas 100 juta itu diperkenankan menggunakan jaminan tambahan berupa aset tetap seperti itu Bu. Jadi jangan khawatir, nanti disesuaikan dengan kebutuhan Ibu itu besaran kredit yang diperlukan itu berapa, seperti itu Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas Ibu ya, atau masih? Jadi kalau mau berminat menghubungi Ibu di Kediri ya Bu ya? Ya, Kediri, Pare. Kediri itu Jawa Timur ya Bu, maaf. Jawa Timur ya? Oh ya, kita ada di Surabaya Ibu. BJB cabang Surabaya, iya, di kota Surabaya. Mangga Ibu bisa. Kalau Ibu lebih dekat ke Jawa Tengah atau Jawa Timurnya? Surabayanya Bu, maaf. Surabaya. Kenapa? Oh ya, oke. Mungkin Ibu bisa bersilaturahmi dengan BJB cabang Surabaya Ibu. Halo. Saya sudah hadir. Bagaimana Bu Najia? Ya, di Kediri belum ada Pak. Belum Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita masih ya Bu.
mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa. Ya. Oke, mudah-mudahan sih Bang BJB bisa jemput bola Pak Ruli ya. Iya, bangga. Artinya kita perlu bantu mereka. Kan seandainya baik. Ibu barangkali di fitur chat nomor kontak yang bisa dihubungi Ibu, mungkin nanti saya akan bantu untuk mereferalkan ke BJB Surabaya barangkali Bu ya. Mohon dibantu aja di fitur chat nama, alamat serta nomor kontaknya Ibu, biar saya catat Bu. Fitur chat. Ya, Ibu Nadia tenang, nanti Ibu dapat pembiayaan dan pemberdayaan nih Bu. Nah, seandainya ternyata tidak baiknya nih, nah, kita minta nih dari Pak Mulyan Pulubuhu, bagaimana Pak untuk kasus Ibu ini Pak, untuk peternakan dan pertanian Pak Pulubuhu? Sebenarnya bisa aja ke bank daerah ataupun bank umum lainnya. Karena untuk KUR itu pemerintah menyediakan Jamkrindo, ya, menyediakan Jasindo untuk menjamin kredit. Ya. Ada beberapa memang Jamkrida sudah menjamin KUR, tapi relatif jumlahnya masih terbatas. Jadi kalau khusus untuk pertanian itu kan nanti Jasindo itu diberi tugas untuk membantu agar para petani ataupun nelayan untuk bisa memperoleh akses dan dijamin oleh BUMN tadi. Demikian Pak. Kalau Jamkrindo di Kediri ada ya Pak? Jamkrida di Kediri Pak? Jamkrida Jawa Timur ya? Atau ada? Jamkrida Jawa Timur yang ada ya, Surabaya Pak. Surabaya. Oke baik, Bapak terima kasih. Tadi Pak Arif mungkin dari Kementerian akan ditambahkan Bapak, kalau memang penjamin untuk jaminan apa tadi perikanan dan pertanian Bapak. Ya, tadi dari Ibu, mohon maaf, di Kediri ya, dari Kediri. Nadia Ramadhani ya, Kediri. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan ya Bu, menyiapkan banyak program pendampingan yang bisa dimanfaatkan. Jadi kami dari Kementerian Koperasi dan UKM juga menyalurkan DAK ya untuk menjadi di dinas-dinas ya. Jadi Ibu bisa datang ke dinas koperasi terdekat lah di Kabupaten Kediri, ada dinas koperasi. Di sana juga ada tenaga penyuluh kita ya, tenaga pendamping ya, baik itu perkoperasian maupun yang mendampingi UMKM. Jadi akses tadi ke pembiayaan bisa ditanyakan ya. Kalau memang nanti dari Bank BJB terlalu jauh, bisa datang ke dinas koperasi terdekat menanyakan bagaimana sumber-sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan yang terdekat di wilayah Kediri. Karena tadi dari Pak Muljam ya juga menyampaikan banyak lembaga pembiayaan ya. Kalau memang BJB belum ada di sana ya, ada bisa melalui kalau yang sangat mikro ya, yang kecil-kecil ada PNM ya untuk ibu-ibu pelaku usaha ultramikro ya, juga bisa ada yang super mikro itu bisa melalui BJB, bisa melalui BRI, bisa melalui koperasi ya, banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi nanti Bu datang saja ke dinas koperasi setempat ya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Itu saja Pak Amrin. Baik Pak, terima kasih Bu Nadia Ramadhani. Jadi nggak usah khawatir Bu ya, secara pembiayaan udah ada bantu nih Bu. Mungkin secara pembiayaan nanti sudah ada konsultan manajemen, pemasaran sebagainya. Ya teman-teman yang lain silakan Bapak Ibu ada ingin diskusikan, ditanyakan. Silakan. Dari chat mungkin Pak. Chat Pak Robert. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ista Rahmat Wijaya. Bapak dari mana Pak? Saya dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Pak. Oh, Kamal di Jakarta? Jakarta Barat. Banyak awal Bapak ingin diskusikan. Iya, mohon izin Pak. Kami kan di kampus ini ada yang disebut inkubator kewirausahaan. Nah, di mana inkubator kewirausahaan ini memiliki beberapa
usaha yang memang SK penetapannya hanya dari rektor, Pak, legalitasnya, kejelasannya dari rektor. Nah, salah satunya adalah inkubator kewirausahaan dari teknik mesin. Dari teknik mesin itu adalah terkait program teknologi tepat guna, Pak, pengembangan teknologi tepat guna. Ya, di mana kami ini memproduksi beberapa alat ya untuk UMKM, Pak. Apakah ini bisa masuk dalam proses permodalan dari bank untuk kami jika memang dimungkinkan, apa saja persyaratan yang harus kami siapkan, Pak? Terima kasih, Pak Amrin. Terima kasih, Bapak. Wah, nah, Pak, ini pertanyaan ditujukan ke Pak Ruli ya. Silakan Pak Ruli. Artinya memang di dunia kampus itu, Pak, ada kewirausahaan, Pak. Ya. Kemudian di tempatnya Pak Ista tentang apa tadi kewirausahaan siswa fakultas ya, Pak ya. Nah, ini pembiayaan, Pak. Kira-kira Bank BJB bisa bantu nggak, Pak? Silakan. Maaf sebelumnya Pak Rahmat ya, Pak. Ya, itu Pak, dari segi legalitas usahanya itu di bawah kampus ya, Pak ya? Iya, Pak, betul, Pak. Kampus berarti untuk saat ini kita belum bisa, Pak, untuk yang masih di bawah koordinasi pendidikan ya, artinya yayasan ataupun di bawah institusi kampus. Untuk perbankan sendiri khususnya Bank BJB itu belum bisa untuk memberikan akses pembiayaan, Pak. Kalaupun diperkenankan mungkin dibentuk secara mandiri saja, Pak. Artinya dibikin suatu usaha baru yang pengurusnya itu individu, Pak, seperti itu kalau itu memungkinkan, Pak. Jadi untuk sementara memang untuk akses perbankan kalau ibaratnya legalitas usahanya masih di bawah koordinasi lembaga institusi atau pendidikan itu kita belum bisa, Pak. Siap, Pak. Seperti itu. Tapi kalau untuk masalah pemberdayaan itu memungkinkan sekali, Pak, karena Bank BJB mempunyai fasilitas pemberdayaan yang tadi belum sempat saya utarakan, itu namanya PESAT, Pak, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu, yang salah satu tugasnya adalah memberikan pemberdayaan edukasi terkait kewirausahaan kepada yang sudah menjadi debitur UMKM atau yang belum. Artinya semua pelaku UMKM masih bisa mengakses kegiatannya apa saja, karena mungkin dari segi jarak mungkin jauh ya, Pak ya, atau enggak kalau di Jakarta kita ada sentra, Pak. Jadi kita punya 5 kantor sentra yang tersebar di Banten, Bogor, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya. Nah itu teman-teman yang tugasnya memberikan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM. Kalaupun tidak dilakukan secara offline, kita masih bisa pelaku UMKM masih bisa mengakses pemberdayaan melalui online, Pak. Kita setiap hari Jumat rutin jam 1.30 sampai dengan jam 4 ada yang namanya Bincang Jumat Bisnis. Itu kewirausahaan semacam seminar gitu, Pak. Bisa diakses secara gratis dan dilakukan secara Zoom. Itu rutin setiap Jumat. Informasi bisa diakses melalui IG UMKM_Bank BJB. Nanti jadwalnya ada, Pak. Nanti bisa diikuti oleh pelaku UMKM dan temanya setiap minggu bermacam-macam, Pak, beragam. Jadi untuk pemberdayaan mangga itu bisa diakses, Pak, seperti itu. Siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Ya. Amrin. Okay. Maaf, saya sebelum meninggalkan ini Pak, forum ya, mohon maaf nih karena jam 3.30, saya akan sharing ya ke Pak Rahmat tadi. Pak Rahmat, ini bagus sekali ya, ada kegiatan inkubasi di Universitas apa Pak tadi, Pak? Mohon maaf. Teknologi Tepat Guna, Pak. Universitas Teknologi Tepat Guna. Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Ya, jadi Pak, sangat bagus kalau lembaga yang Bapak pimpin ini juga nanti masuk dalam
ekosistem ya lembaga-lembaga inkubator di Indonesia. Saya menyarankan Bapak membuat MOU dengan Kementerian Koperasi dengan Deputi Kewirausahaan. MOU. Jadi nanti kegiatan pengembangan inkubator itu inkubasinya bisa lebih luas lah, ya, bisa sharing dengan lembaga-lembaga di perguruan tinggi yang lain, begitu ya Pak. Kemudian produknya saya menyarankan diprioritaskan Pak untuk produk-produk yang memang dibeli oleh pemerintah Pak. Jadi kan pemerintah ini kan mengalokasikan 40% Pak, 40% belanjanya untuk membeli produk UMKM. Ini yang Pak Presiden selalu menyindir kan, ini uang-uang kita APBN kok belinya produk import gitu. Tapi memang dari sisi suplai kita memang banyak Pak, belum. Jadi sebenarnya teknologinya sederhana seperti cangkul contohnya ya Pak ya, sering disebut-sebut tuh cangkul gitu. Pemerintah beli cukup banyak Pak, jutaan ya, 10 juta lebih. PU beli, Kementerian Pertanian beli. Tapi suplainya kan terbatas Pak. Ya, jadi kalau di tempat Bapak juga bisa menginkubasi, katakanlah tadi, membuat satu perangkat yang dibutuhkan oleh pemerintah yang ada daftarnya di katalognya LKPP, Pak. Jadi kita bisa ngelihat tuh di katalog LKPP produk-produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dan sementara suplainya masih terbatas. Ya. Nah, kalau misalkan nanti Bapak menginkubasi, katakanlah produknya memenuhi kualitas, bagus, tentu Bank BJB juga berminat itu memberikan katakanlah jaminan ya atau pembiayaan kalau sudah dapat kontrak dari Pemda mana gitu kan atau dari kementerian mana gitu ya. Jadi kita masih banyak sekali Pak produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi oleh anak bangsa kita sendiri gitu. Jadi pilih produk yang tadi masih yang suplainya terbatas tapi dibutuhkan oleh kementerian lembaga Pak. Karena 40% itu kalau dirupiahkan 800 triliun Pak pemerintah belanja produk UMKM itu. Tapi suplainya memang masih terbatas ya. Masih belum banyak lah. Terutama alat-alat kesehatan Pak. Alat-alat kesehatan itu banyak Pak yang sederhana-sederhana sebenarnya. Mulai dari alat cungkil gigi gitu ya. Itu kan teknologinya sederhana gitu ya. Pisau untuk ya yang di rumah sakit itu juga sederhana teknologinya, yang bisa dibuat oleh kita sendiri tapi masih import. Jadi itu Pak nanti bisa itu dilakukan pendampingan pembinaan untuk lembaga inkubator di tempat Bapak ya, membuat MOU saja dengan Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Atau bisa juga nanti yang melakukan pembinaan terhadap inkubator itu kementerian lain juga banyak ya, mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kepemudaan itu punya anggaran-anggaran untuk melakukan membina lembaga inkubator. Itu saja Pak Amrin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya Pak Rahmat, alhamdulillah ada solusinya Pak Rahmat ya dari Pak Arif Rahman Hakim. Kemudian nanti teman-teman di Al-Kamal sering membuat teknologi tepat guna sederhana bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari Pak Mulyan ada tambah Pak Mulyan? Kalau untuk kira udah terjawab Pak, cukup. Oh sudah ya. Oke, Pak Arif Rahman masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya Pak ya? Cepat ya. Saya sampai 3.30 ya Pak ya? 3.30. Baik, teman-teman silakan ada ingin bertanya untuk Pak Arif, mau ada waktu kurang lebih 5 menit. Pak Robert tadi. Pak ya? Tadi udah chat Pak. Ya Pak Robert. Silakan Pak Robert. Suaranya enggak dengar nggak Pak Robert? Iya, open mic dulu Pak, tolong dites-tes Pak. Nggak kedengeran Pak suaranya Pak. Oh, gitu. Oke, sambil menunggu Pak Robert memperbaiki mic-nya. Mungkin dari teman-teman lain, Bapak Ibu, dari MKM lain, Pak Nusirwan Harahap, silakan Bapak. Iya, saya sedikit aja Pak Amrin, makasih Pak Amrin. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nus. Iya, Pak, selamat salam kenal kepada pembicara, ya, cukup bagus semua tayangannya. Pemaparannya cukup bagus. Cuman saya mau sih bertanya ini kepada Bapak Arif. Pak Arif, ini kan ada 3 parti nih, debitur,
perbankan dan pemerintah dalam hal ini. Nah, kalau debitur ini artinya ini akan menjadi perebutan dari semua perbankan. Kalau masalah perbankan kelihatannya dari Bank BJB itu bagus, cuman dari pemerintah nih, saya melihat nih untuk menggairahkan debitur mungkin punya program-program khusus ya atau spesifik lah yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Ya, tadi sudah saya tayangkan ya, ada kegiatan 6 kegiatan prioritas kementerian, Pak. Satu yang terkait dengan upaya untuk peningkatan kapasitas yang melalui pendampingan. Jadi melalui pendampingan itu kita ada kegiatan pertama adalah pendataan, Pak. Jadi memang pendataan itu datanya nanti diperlukan ya oleh banyak pihak karena yang melakukan kegiatan pemberdayaan itu cukup banyak, Pak. Di pusat saja ada 28 kementerian lembaga melakukan kegiatan untuk pemberdayaan UMKM. Kemudian pemerintah daerah, ya ada juga BUMN, BUMD, ya mereka semuanya membutuhkan data. Tapi data ini kan mahal, Pak ya, sehingga pemerintah mengambil action lah. Kementerian Koperasi dan UMKM menginisiasi 2022 ini mulai melakukan pendataan lengkap, ya pendaftaran usaha, ya. Jadi ini sekarang sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan kita nanti akan mempunyai data yang bisa digunakan bersama-sama untuk melakukan pendampingan. Kemudian kegiatan promosi dan pemasaran. Ya. Ini kan kita memahami pelaku usaha mikro kecil ini juga punya kendala akses ke pemasaran. Kita di Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai BLU, Pak. BLU yang ditugaskan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pemasaran pelaku usaha mikro kecil. Jadi ada LLP Smesco beserta Sarinah nih, walaupun Sarinah tidak berada di bawah langsung di Kemenkop, tapi arahnya adalah untuk menjadi pembina lah dalam pemasaran ke pelaku usaha mikro kecil. Kami di LLP Smesco nanti bisa dilihat layanan melalui teleponnya ya untuk menanyakan program-program apa bisa ada kalau di Google juga bisa didapat. Di sana banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LLP Smesco yang terkait dengan digitalisasi untuk meningkatkan kemampuan onboarding para pelaku usaha mikro ke pasar-pasar atau katalog-katalog ya. Kemudian kita juga melalui dana DAK memberikan DAK yang digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM. Jadi kita ada sekitar 300 miliar disalurkan ke dinas-dinas ya untuk melakukan pelatihan pelaku usaha mikro. Ya memang kalau dibagi ke seluruh Indonesia tidak banyak ya, karena kementerian kita porsinya lebih banyak ke koordinasi, perencanaan. Jadi alokasi terbesar malah ada di kementerian lain, Pak. Ada di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Pertanian, di Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan, itu alokasi untuk pemberdayaan usaha mikro kecil itu cukup besar di sana. Kita ada, tapi sebagian besar yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM digunakan untuk pilot project, terutama tadi untuk membangun satu model bisnis yang berupa factory sharing ya, factory sharing, dan ini mudah-mudahan nanti bisa dicontoh oleh pemerintah daerah. Juga ada kegiatan inkubasi tadi ya, dan kegiatan pendamping pelaku usaha mikro kecil ya, kita juga ada dana dekon di PLUT. Ya, jadi di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, disediakan konsultan-konsultan yang kalau ada pelaku usaha mikro kecil ya mempunyai permasalahan, di sana disediakan konsultan, baik itu ya ini
tentu konsultannya konsultan untuk pelaku usaha mikro kecil ya. Jadi terutama khususnya untuk mendampingi di bidang produksi ya, bagaimana membuat produksi yang lebih baik ya. Kemudian ke packaging, pemahaman tentang manajemen kualitas, dan termasuk di dalamnya ada modul-modul untuk akses ke pembiayaan. Itu Pak Nur ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi memang yang paling banyak Pak, kegiatan pemberdayaan itu ada di BUMN Pak. BUMN juga melakukan kegiatan pemberdayaan yang cukup banyak anggarannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Sirwan ya. 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 Ya, Pak Robert sudah mic-nya ya, oke. Udah kedengaran suara saya? Satu, jelas, dua. Kedengaran. Wah, kedengaran. Ya, jelas. Aduh, sejelas harapan. Silakan Pak Robert. Ya, mau tanya ke siapa nih? Pak Arif, iya. Ini Pak, kita mau nanya kalau sekiranya ingin ikut bantu nih teman-teman UMKM, kita bantu untuk kasih pelatihan maupun membenahi mereka punya masalah bisnis, itu kira-kira ada peluang nggak Pak Arif untuk bisa ikutan di sana untuk kontribusi? Oh, kalau mau membantu sangat dipersilahkan Pak. Ya, Pak Robert, di bidang apa ya ininya? Di manajemen Pak. Aku ngajar juga di Stimra di manajemen, juga di pemasaran. Siapa tahu kan kita bisa ikut kontribusi buat teman-teman UMKM. Ya, silakan Pak. Prinsipnya tadi kita kan ada plot di sana ya, ada dinas. Kalau di Kementerian Koperasi dan UKM ya kita sangat terbuka Pak, terbuka. Lebar. Apabila kaitannya bantuan itu kemudian katakanlah ingin memanfaatkan anggaran yang ada di Kemenkop, ya kan, itu juga kita semuanya itu katakanlah diperuntukkan, kita ada istilahnya lelang atau apalah ya, itu ada ininya. Jadi bisa ikut partisipasi di sana. Mau kemana menghubunginya Pak? Apakah ada nomor yang bisa? Itu biasanya bukan biasa. Itu diumumkan Pak secara terbuka, ada di web kita unit pengadaan secara elektronik lah. Di sana semua paket kegiatan kita itu diumumkan di sana. Oke, siap. Tapi yang sifatnya volunteer juga terbuka lebar Pak. Kalau yang sifatnya volunteer ada di Deputi Usaha Mikro, ada di Deputi UKM, tergantung tadi bidang yang Bapak akan katakanlah kalau yang ditekuni bidang usaha mikro, ada Deputi Usaha Mikro di sana. Oh, oke. Berarti saya nanti kita punya layanan terpadu Pak, nanti di Google kita punya unit layanan terintegrasi Kementerian Koperasi dan UKM. Ada di lantai 1 Pak, itu bisa di. Oke. Aku mau ngajak teman-teman student juga Pak, jadi biar mereka juga sekalian praktek gitu loh Pak. Oh. Karena iya gitu loh. Nanti ini Pak, Bapak bisa berhubungan dengan Biro Komunikasi ya. Ada di sana kita menyediakan Biro Komunikasi Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kita memang untuk menampung lah semua stakeholder. Ada Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi. Thank you banget nih Pak Arif. Saya selalu Pak. Personnya ada Pak, namanya Pak Anang atau Pak Budi. Oke. Saya boleh catat nomornya atau saya kirim di chat ya Pak ya? Di chat aja Pak. Di chat, oke Pak. Bisa melalui Pak Amrin lah nanti ya. Oke. Nanti saya. Mantap. Thank you banget nih Pak Arif. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Robert. Cukup ya. Ya, teman-teman yang lain silakan ditanyakan. Tadi Amrin, saya mohon ini ya. Mohon maaf ini karena sudah jam 3.30. Ya. Saya izin leave ya. Baik. Tapi saya sangat bangga ya, senang sekali bisa silaturahim di forum ini. Mudah-mudahan upaya kita untuk melakukan sumbangan lah ya, membesarkan pelaku usaha mikro kecil bisa terus berlanjut ya, bukan hanya di forum ini tapi juga di forum-forum yang lain.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Ya, mari kita lanjutkan teman-teman semua diskusi kita. Kini masih ada, alhamdulillah, bisa ada Pak Mulyan Tulubuhu, kemudian Pak Ruli dari perbankan BGB dan dari Jamkrida Sulawesi Selatan. Di sini ada Pak Sarul ya. Mungkin Pak Sarul ingin berpartisipasi gitu Pak. Ada sesuatu yang kita ingin diskusi bersama Pak. Silakan Pak Sarul dari Jamkrida Sumatera Selatan nih. Halo Pak Sarul. Suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Desi, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak Amrin. Ya. Oke. Pak Amrin Baik. suaranya terdengar. Ya, Jelas. Pak Sarul mungkin tidak ini. Silakan dari teman-teman yang lainnya ingin ada yang tanyakan. Pak Sarul, gimana Pak Sarul? Ada sesuatu yang ingin ditarakan bersama? Silakan Pak Sarul. Sambil menunggu Pak Sarul, Bro Ruli, numang nanya nih Bro. Mangga, Pak Robert. Bro, itu sampai hari ini sudah berapa banyak UMKM yang dibantu oleh BJB? Kurang lebih 26.000 ya Pak. 26.000 sebarannya Iya. ada di? Ada di hampir seluruh Indonesia sih Pak. Kita ada di Medan, di Riau, di Lampung. Kalau Jawa Barat itu udah jelas ya Pak ya. Kalau untuk di Jawa Tengah ada di Semarang dan juga Surakarta. Kemudian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu kita ada di Banjarmasin juga. Kemudian di Bali Pak, di Bali dan Makassar. Oh gitu. Ini untuk semua jenis usaha. Nah, tergantung nanti, betul Pak. Jadi ada berbagai macam fasilitas pembiayaan. Nah, untuk berbagai macam jenis usaha yang tadi sudah saya katakan yang legal tuh ya Pak ya, itu ada produk KUR Pak, kredit usaha rakyat, itu diperkenankan untuk jenis usaha baik itu perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan dan sebagainya, itu diperbolehkan Pak. Terkait itu Pak, terkait pendampingan juga kita ada bincang Jumat bisnis Pak. Jadi mungkin Pak Robert dan tim mungkin bisa ikut gabung gitu Pak. Maksudnya kita ada informasi itu bisa diakses di IG kami Pak, Bank BJB _UMKM. Jadwalnya nanti setiap hari Jumat itu Pak kita rutin menampilkan narasumber sih Pak. Sebetulnya nanti disesuaikan dengan temanya apa. Mungkin nanti barangkali Pak Robert juga bisa jadi narsum Pak. Boleh makanya. Gitu. Karena kita untuk pemberdayaan UMKM bisa dilakukan secara offline. Kalau dulu waktu pandemi kita memang fokus di online ya Pak ya. Karena apapun itu dilakukan secara online. Jadi awalnya sih bincang Jumat bisnis itu dilakukan offline Pak. Kita bikin kelas, mengumpulkan UMKM, dibikin kelas itu ya, disesuaikan dengan nanti itu lokasinya di mana. Dulu masih sekitar Jawa Barat ya Pak ya, karena kita ada punya 5 sentra Pak. Yang tugasnya itu melakukan pemberdayaan. Sentra Bandung itu wilayahnya itu dari Jawa Barat Pak ya, Jawa Barat itu, kemudian Banten, seluruh Banten, kemudian ada Tasik tuh di Priangan Timur Pak, kayak Ciamis dan Pangandaran dan sebagainya. Kemudian ada Cirebon Pak, daerah Cirebon. Kemudian Pakuan atau Bogor Pak, itu menjangkau Banten sampai Medan Pak. Itu wilayah kerjanya itu. Kemudian Jakarta udah ada belum? Untuk yang Jakarta suka Pak, itu dipegang oleh sentra Pakuan Pak. Oh Pakuan. Pakuan itu Jakarta, Bogor, Lampung sampai Medan. Kalau Banten full Banten. Kalau untuk Bandung wilayah Jawa Barat ya sampai dengan Sukabumi. Priangan Timur dipegang sama Tasikmalaya Pak. Cirebon, Majalengka, Ciawi, Majakuning lah ibaratnya itu kita dipegang sama sentra Cirebon. Sama tugasnya juga melakukan pendampingan kepada UMKM sih, baik yang udah menjadi debitur BJB ataupun belum. Nah, khusus untuk bincang Jumat bisnis ini kita memang mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya Pak, karena kita mengangkat tema yang macam-macam Pak, yang kaitannya dengan UMKM. Misalkan ada UMKM yang ingin gimana sih mengelola keuangan UMKM itu, atau misalkan aduh saya belum punya produk halal nih, label halal nih, gimana caranya. Nah, kita mendatangkan narasumber itu Pak. Barangkali nanti Pak Robert
ahli di bidang manajemen, ya barangkali bisa men-share ilmunya dengan UMKM binaan BJB atau yang belum jadi binaan BJB, seperti itu Pak. Bisa banget. Siap. Ini nomornya ada di chat ya Pak ya? Ya. Nanti, izin saya save ya Pak ya? Ya, nanti lu tinggal itu aja. Oke, siap. Oke, thank you bro. Sami-sami Pak. Oke, dari teman-teman silakan dari Pak Charman nih ya, nampaknya, atau dari para dosen, dari mahasiswa, atau dari teman-teman dari asuransi, silakan tanyakan. Pak Sahrul Yahya, bagaimana Pak? Jam kerja dari Sumatera Selatan, ada yang disampaikan Pak? Ini Jam Kerja Sumatera Selatan merupakan salah satu sponsor kita. Silakan, Ibu Najia tadi sudah cukup jelas Bu ya. Mana Bu, suaranya belum terdengar Ibu Najia. Bu Najia suaranya belum. Oke. Pak, nomornya gimana, Mas Ruli? Pak Ruli minta nomor. Minta nomornya Pak Ruli ya. Oh, Pak Ruli loh. Saya ini di share di chat boleh atau gimana? Silakan. Iya, di share di chat gimana? Belum bisa. Direct chat aja, direct chat Rul. Nanti kalau di share di publik, iya ya. Minta jajanin es krim. Ke siapa ya Bu? Ke Ibu Nazia. Oh, Nazia ya. Sama gua Rul, jangan lupa Rul. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman dari Jam Kerja, teman dari asuransi, silakan. Teman-teman dari LSP Beksa, mungkin ada yang ditanyakan? Siap. Silakan, teman-teman dari LSP Beksa mungkin. Pak Juber. Silakan. Kayaknya harus dipancing ini, Pak Amrin, dipancing voucher nih dari BJB nih kayaknya. Oh, gitu, voucher. Indonesia udah keterima Bu? Chat saya Bu? Iya. Oke. Makasih Mas Ruli. Sami-sami Bu. Ya, Bapak Ibu, nanti acara kita ini direkam di YouTube, nanti akan ditanyakan di channel kajian asuransi syariah, ya. Salah besok akan jadi YouTube-nya. Kemudian untuk materi nanti kita akan masukkan ke dalam grup UMKM, WA UMKM, baik materi dari ketiga narasumber. Silakan sebelum kita minta kata penutup oleh para narasumber, mungkin masih adanya akan didiskusikan. Ibu Kristina, silakan Bu Kristina. Bu Kristina Lestari. Silakan Bu Kristina. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita minta kata penutup dari dua narasumber kita. Dari Pak Mulyan dulu. Pak Mulyan sudah masih online, Pak Mulyan? Pak Mulyan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi UMKM koperasi, jika memang membutuhkan pembiayaan ataupun kredit ataupun penjaminan, ada dua jalan ya, mendatangi bank daerah, ya, BPD, yang memang rata-rata bermitra dengan Jam Kerja, atau ke Jam Kerja, jadi bisa ke Jam Kerja atau bisa ke BPD. Ada di 18 kota, dan pada umumnya membiayai kredit-kredit mikro ataupun kredit skala menengah dan juga untuk koperasi. Itu saja dari saya, Pak. Cukup sekian. Baik, terima kasih Pak Mulyan yang memberikan kata closing-nya. Selanjutnya kita minta dari Pak Ruli Umbara. Silakan Pak Ruli. Terima kasih Pak Amrin. Bagi Bapak Ibu pelaku UMKM yang ingin mengetahui fasilitas atau produk kredit BJB untuk UMKM yang bisa diakses kalau misalkan tidak sempat untuk berkunjung ke perbankan, ada
di aplikasi namanya aplikasi BJB Laku, bisa diunduh di Play Store. Jadi di dalamnya ada informasi terkait produk dan pengajuan pembiayaan bisa melalui aplikasi tersebut. Terkait untuk pemberdayaan bisa diakses melalui aplikasi namanya aplikasi Disentra. Itu bisa diunduh di Play Store juga. Nanti di sana banyak banget informasi yang bisa diakses oleh UMKM terkait pemberdayaan. Ada klinik bisnis, konsultasi bisnis, kemudian ada pasar UMKM, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin curhat, mangga nanti bisa di klinik bisnis ada fitur chat seperti itu. Jadi ada 2, BJB Laku, BJB Disentra. Ada satu lagi BJB Cakap, catatan akuntansi lengkap, di mana aplikasi itu bisa digunakan bagi pelaku UMKM untuk membukukan atau mencatatkan keuangannya, baik itu pendapatan, pengeluaran, atau inventory stok barang melalui aplikasi. Bisa diunduh juga di Play Store ya. Ada BJB Laku, BJB Disentra, dan BJB Cakap. Mangga bisa dimanfaatkan seperti itu. Terima kasih Pak Amrin. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum silakan ke ya, alhamdulillah terima kasih sekali acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Provinsi Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi dan Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia yang didukung oleh Menko UMKM dan Bank BJB serta dari teman-teman Jam Kerja Sulawesi Selatan, disponsori oleh Jam Kerja Kalimantan Tengah, Jam Kerja Sulawesi Sumatera Selatan, dan Taskrindu Syariah. Baik, kami silakan ke Desi. Bapak Mulyan, terima kasih. Bapak Rudi, ya, silakan Bu Desi. Ya, alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber, Bapak Ruli, Pak Mulyan, Pak Arif, yang sudah sampai selesai, masih hadir di sini. Sebelumnya semoga dapat banyak ilmu ya dari para narasumber, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan UMKM. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Bapak dan Ibu, kita foto dulu ya, tampilkan untuk wajahnya. Senyum terbaik. Ya, senyum terbaik ya. Siapa tahu yang senyum terbaik dapat voucher ya. Nah, itu dia tuh, voucher dari tahu. BJB, voucher Carrefour ya kan. Bisa aja nih. Salah ya dong. Hati-hati Pak Ruli loh. Ada Pak Robert loh. Ya, silakan open videonya ya. Oke, coba kita lihat. Iya, Bapak dan Ibu sudah Baba ya, Mbak video. Desi. Iya, siap. Kita hitung ya, operator ya. 1, 2, 3. Ya, satu lagi ya, smile ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jika ada kesalahan dalam berkata-kata dan mewakili panitia yang bertugas. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.